Halo semuanya, pernah nggak sih kita tuh berpikir kayak saya tahu nih olahraga itu penting, tapi kok masih males sih? Atau saya tahu nih minuman manis itu tidak sehat, tapi masih aja sering beli. Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian. Saat ini, dunia kesehatan menghadapi tantangan besar, penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, kanker, dan obesitas semakin mendominasi dibandingkan penyakit infeksi. Kondisi ini membuat perilaku sehari-hari menjadi faktor yang sangat menentukan kesehatan seseorang. Di Indonesia sendiri, penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi hingga saat ini. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa penyakit jantung menjadi penyebab utama kematian di Indonesia berdasarkan data Global Burden of Disease dan IHME. Selain itu, Indonesia juga menghadapi peningkatan kasus diabetes yang cukup tinggi. Dan juga itu mengkhawatirkan. Federasi Diabetes Internasional atau IDF memperkirakan terdapat sekitar 20,4 juta orang dewasa di Indonesia yang hidup dengan diabetes pada tahun 2024 dengan prevalensi sekitar 11,3% dari populasi orang dewasa. Pertanyaannya, jika kita sudah tahu bahwa perilaku sehat itu penting, mengapa masih banyak orang yang kesulitan untuk berubah? Mengapa perubahan itu penting? Perubahan perilaku bukan hanya tentang hidup lebih sehat, tetapi juga tentang mencegah berbagai penyakit yang mengancam kehidupan. Sebagai contoh, menurut data Kementerian Kesehatan, penyakit stroke menyumbang sekitar 19,42% penyebab kematian. Sementara penyakit jantung atau serangan jantung menyumbang sekitar 14,38% penyebab kematian di Indonesia. Faktor risiko penyakit tersebut sebenarnya berkaitan dengan perilaku sehari-hari. Seperti, yang pertama ada merokok, yang kedua ada kurangnya aktivitas fisik, yang ketiga ada konsumsi gula berlebihan, yang keempat ada pola makan tidak sehat, nah yang terakhir ini ada kurang tidur. Karena itu, perubahan perilaku dapat membantu mencegah penyakit, mengurangi gejala, meningkatkan kualitas hidup, serta meningkatkan kesejahteraan psikologi seseorang. Bagaimana perilaku terbentuk? Menurut teori pembelajaran atau learning theory, perilaku terbentuk melalui pengalaman. Kita belajar dari apa yang kita lihat, rasakan, dan dapatkan dari lingkungan sekitar. Contohnya, seorang anak yang sering mendapat pujian ketika menghabiskan sayur itu akan lebih mungkin mengulangi perilaku tersebut. Nah, selain itu, manusia juga belajar melalui proses meniru atau modeling. Misalnya, anak yang melihat orang tuanya rutin berolahraga, dia akan cenderung memiliki kebiasaan yang sama nantinya. Namun, perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman. Teori kognitif menjelaskan bahwa pikiran, keyakinan, dan cara seseorang menafsirkan suatu situasi juga berperan besar dalam menentukan perilaku. Nah, karena itu, dua orang yang menghadapi situasi yang sama bisa saja menunjukkan perilaku yang berbeda karena cara berpikir tiap orang atau cara berpikir mereka itu juga berbeda. Baik, selain pikiran dan lingkungan, emosi juga mempengaruhi perilaku seseorang. Kita sering melihat gambar penyakit paru-paru pada bungkus rokok yang bertujuan untuk menimbulkan rasa takut pada seseorang yang membelinya. Namun, pendekatan ini disebut dengan fear pill. Namun, rasa takut itu tidak selalu berhasil membuat orang berubah. Sebagian orang justru mengabaikan pesan tersebut atau berpikir itu tidak akan terjadi pada saya. Karena itu, perubahan perilaku yang efektif tidak hanya menakut-nakuti seseorang. Apa juga ya? Nah, tetapi juga memberikan solusi yang jelas dan realistis agar seseorang itu merasa mampu untuk melakukan perubahannya. Sebelum menutup video ini, ada satu hal penting yang perlu kalian tahu. Sebagian besar penyakit kronis itu saat ini sebenarnya berkaitan dengan perilaku yang dapat dimodifikasi. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa perubahan sederhana seperti berhenti merokok, berolahraga secara rutin, menjaga pola makan, dan mengelola stres dapat menurunkan risiko berbagai penyakit kronis dengan lebih signifikan. Apa sih artinya? Nah, artinya itu kesehatan bukan hanya ditentukan oleh faktor genetik atau keberuntungan saja, tetapi juga oleh keputusan-keputusan kecil yang kita ambil di setiap harinya.